Nanti ada yang pahlawan dunia saja, syahid dunia, yaitu orang yang mati di dalam perang, tapi dalam perang itu motivasinya hanya satu, yaitu supaya dapat upah. Iya kan, hanya dapat gaji toh, itu nggak ada kepentingan akhiratnya. Ya syahid, cara meninggalnya ya dirawat seperti orang yang mati syahid gitu loh, nggak usah dimandiin sudah. Tapi urusannya hanya dunia, tidak dapat nanti akhirat. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pecinta kaum muslimin, pengagum cinta Radio Al-Victor, khususnya program Ngaji Katresnan yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepahlawanan cinta suami istri ya, atau kepahlawanan suami istri dalam cinta gitu ya. Pahlawan itu kan gambarkan sosok atau seseorang yang telah mendermakan tenaganya, pikirannya, ya, bahkan hartanya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kebenaran, untuk memperoleh kesuksesan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat umum. Kalau pahlawan nasional ya mendermakan waktu, mendermakan tenaga, pikirannya untuk kesuksesan, untuk kemerdekaan bangsa ini. Ya, kemudian dari upaya mendermakan waktu, tenaga, fisik dan pikiran itu ada pengorbanannya tadi itu. Ada pengorbanan Dan berdampak pada manfaat yang diperoleh generasi berikutnya. Sehingga mereka-mereka yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, baik itu yang sudah meninggal maupun yang belum, itu adalah bagian dari pahlawan. Pahlawan bangsa, pahlawan kemerdekaan. Yang meninggal ya pahlawan, konteksnya dalam Islam itu syuhada. Kemudian yang belum meninggal tetap pahlawan, ya, karena telah mendermakan jasanya, iya. Walaupun dia tidak kategori mati syahid karena memang meninggalnya tidak dalam kondisi perang tadi, tapi mungkin sudah dalam suasana damai. Tapi kan hakikatnya dia sudah punya nilai jihad tadi dan pula nilai syahid, pahala yang besar untuk memperjuangkan. Konteks seseorang yang telah berjasa, ya, memberikan jasa yang terbesar untuk yang lain, maka tidak salah juga guru itu juga bisa dikatakan pahlawan pendidikan. Ya kan, pahlawan pendidikan. Sehingga juga sering disebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang disematkan itu. Karena pahlawan mendidik generasi-generasi berikutnya untuk menjadi orang yang pintar. Masya Allah. Nah, kemudian kepahlawanan suami istri itu di mana? Kepahlawanannya di mana ya? Iya. Pahlawan itu kan sosok seseorang. Nah, suami kan seseorang, istri kan juga seseorang.
yang melakukan aktivitas-aktivitas tugasnya dalam rangka untuk melayani, dalam rangka untuk memberi jasa, dalam rangka untuk memberi manfaat kepada pasangannya, kepada keluarganya. Ya gitu. Maka kepahlawanan seorang suami itu berkaitan dengan seberapa seorang suami itu mendermakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dalam rangka mensejahterakan pasangannya. Dan di dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mensejahterakan keluarga itu, ya termasuk dilihat adalah suami, istri dan anak-anaknya, itu sudah tidak sedikit ada pengorbanan, pengorbanan tentang waktu, pengorbanan tentang tenaga, ya kan gitu tahu. Bahkan kemungkinan juga dalam melakukan aktivitas itu pengorbanan kadang-kadang di tengah jalan ada musibah, ya kecelakaan, barangkali yang gitu kan dalam rangka ini tadi. Itu sebetulnya juga adalah sebuah kepahlawanan itu. Kepahlawanan. Iya. Nilai kembalian, bahkan bisa saja nanti itu dalam konteks keislaman itu bisa juga mati syahid itu. Ya. Kalau dalam bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, lalu meninggal dalam proses pencarian nafkah tadi itu di jalan itu sebenarnya adalah pahala, itu adalah bagian daripada mati syahid. Ya, ada nilai mati syahidnya itu di situ. Ya, syahid itu kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu ya orang yang berjuang, ya mempertahankan kemerdekaan, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa, sebagai warga, ya melawan penjajah, melawan musuh, lalu saat itu dia meninggal dunia. Maka itu syahid dunia dan syahid akhirat. Karena niatnya adalah untuk merdeka, supaya merdeka itu bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Nanti ada yang pahlawan dunia saja, syahid dunia, yaitu orang yang mati di dalam perang, tapi dalam perang itu motivasinya hanya satu, yaitu supaya dapat upah. Iya kan, hanya dapat gaji toh, itu nggak ada kepentingan akhiratnya. Ya syahid, cara meninggalnya ya dirawat seperti orang yang mati syahid gitu loh, nggak usah dimandiin, tapi urusannya hanya dunia, tidak dapat nanti akhirat. Tapi nanti ada orang itu yang syahid akhirat saja, dalam arti di dunianya meninggal ya biasa, dirawat biasa gitu, seperti layaknya orang meninggal, tapi nilainya dia di hadapan Allah seperti mati syahid. Nah, banyak hal diantaranya mati syahid akhirat itu, diantaranya orang yang meninggal karena kecelakaan, orang yang meninggal berperang karena melawan musuh, melawan penjahat, melawan perampok umpamanya begitu, dalam rangka mempertahankan hak miliknya, juga bisa mati syahid itu. Syahid akhirat. Artinya di dunianya dia tetap dirawat seperti biasa orang mati, tapi nilai akhiratnya syahid. Termasuk juga kategori syahid itu mati karena kebakaran, karena tenggelam, syahid akhirat itu. Termasuk adalah hubungannya dengan tadi, hubungannya seorang suami tadi itu, ya, dalam perjalanan terus bekerja maksimal, bekerja ini terus di saat itu dia meninggal. Resiko daripada bekerja tadi itu, dan niatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan itu bagian daripada niatnya itu ibadah secara umum gitu loh ya. Termasuk kalau bagi seorang perempuan itu adalah di antara pengorbanan ketika melahirkan. Iya kan? Melahirkan, lalu meninggal di saat melahirkan itu adalah pahlawan, itu syahid, itu syahid akhirat. Artinya meninggalnya di dunia itu dirawat seperti biasanya orang mati, tapi nilainya seperti dia mati syahid. Nah,
hubungannya dengan seorang suami tadi itu, sosok yang melakukan tugas-tugas dalam rangka melaksanakan kewajiban supaya hak-hak pasangan terpenuhi. Salah satu adalah tugas mencari nafkah. Itu tugas utama, kewajibannya seorang suami mencari nafkah itu. Nah, karena memang dengan memberi nafkah dan mencari nafkah itu bagian daripada pahala besar seorang suami itu ketika memberi nafkah kepada anak dan keluarga. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya tidak seorang pun di antara kalian yang tunfiku nafaqatan, yang menginfakkan nafkahnya, mendermakan nafkahnya, yang memberikan nafkah tadi itu tabtaghi, berharap untuk ridha Allah, biha wajhallah. Jadi memberi belanja, mencari nafkah untuk bisa mensejahterakan keluarga itu ibadah loh ya. Karena itu perintah Allah. Termasuk ibadah ya. Iya. Jadi menikah perintah Allah kan. Tapi setelah menikah kan ada syaratnya Kak. Tadi kalau Rasul ketika memerintahkan untuk menikah, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum ba'ata faltaubat. Wahai para pemuda, orang-orang yang lajang lah pokoknya belum menikah itu, siapa di antara kamu yang memiliki biaya hidup, silahkan untuk menikah. Nah itu kan berarti di situ. Biaya itu nanti mungkin sekedarnya saat itu, tapi seterusnya kan nggak cukup ketika nikah itu saja biaya itu. Nggak cukup mahar, tapi biaya perjalanan hidup ini kan bagian daripada perintah Allah, perintah agama. Maka tidak seorang pun yang mendermakan nafkahnya dengan mengharap ridha Allah illa ujirta, kecuali kamu itu, tidak seorang pun di antara kamu yang mendermakan atau menafkahkan hartanya dalam rangka mendapatkan ridha Allah, kecuali kamu akan diberi pahala. Ujirta alaiha hatta ma taj'al fi fami imra'atika, sampai-sampai apa yang engkau suapkan kepada mulut istrimu itu adalah pahala. Ya Allah. Walaupun tidak harus suami yang menyuapi gitu loh. Tapi artinya memberikan sesuatu yang dengan itu dimakan oleh anak, dimakan oleh istri, itu adalah bagian daripada pahala. Setiap dimakan ya. Lah iya. Nah itu kan dari upaya-upaya yang dilakukan itu. Itu bagian dari nilai kepahlawanan, khususnya bagi seorang istri yang memang urusan-urusan kebutuhan nafkah belanja tadi itu memang mengandalkan suami. Itu terasa itu. Terasanya nanti kalau punya suami itu tidak punya pekerjaan, sudah mencari ke sana kemari nggak dapat. Itu kan terasa betapa pentingnya bekerja, betapa pentingnya dapat rezeki itu. Ya Allah. Maka upaya untuk mendapatkan itu bagian dari perjuangan itu. Dan ketika sudah mendapatkan hasil dari pekerjaannya, dipakai untuk membelanjai anak dan istrinya, itu bagian dari pahlawan di depan istri, pahlawan di depan anak-anak, untuk membiayai pernikahan, membiayai sekolahnya anak mulai dari TK sampai SD dan seterusnya itu, asalkan sekolahnya juga dalam koridor Islam yang islami gitu loh ya, bukan semata-mata pintar urusan dunia gitu loh ya. Sampai-sampai kan Rasul di dalam hadis yang sahih menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, ya seperti menyumbang di madrasah, di mushola, di masjid gitu ya. Wa dinarun, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk budak supaya merdeka. Wa dinarun tasaddaqta, dan satu dinar yang kau sedekahkan untuk orang fakir miskin. Wa dinarun, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajron, yang terbesar pahalanya di sisi Allah adalah anfaqtahu ala ahlika, yang kau nafkahkan kepada keluargamu, istrimu. Itu di situ. Setelah itu ada keluarga yang lain, termasuk kalau memang kondisi ibu itu juga bagian daripada orang yang memang membutuhkan itu, maka di situ juga. Tapi memang kewajiban utama suami itu adalah mencari nafkah untuk istri gitu loh. Nah ternyata banyak orang tuanya juga dalam kondisi yang membutuhkan, maka suami yang baik itu ya ibunya juga mesti di situ gitu loh ya, bersama-sama di situ untuk merasakan hasil pekerjaannya itu. Di aspek upaya
dalam rangka mensejahterakan pasangannya, Ya. upaya-upaya yang benar kan gitu. Dan di situ ada pengorbanan tadi itu. Berjuang satu cara belum hasil, cari lagi cara yang lain, cari lagi, tapi semuanya dengan cara yang halal, maka itu bagian daripada ibadah. Oke. Gitu ya. Nggih, harus yang halal ya iya. Iya. Termasuk afdalu dinarin yunfikuhu rajul, semulia-mulia nilai dinar atau uang yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki adalah dinarun yunfikuhu ala iyalihi, adalah satu dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Loh, itu punya jasa besar dan itu pahlawan keluarga, pahlawan cinta. Wa dinarun, dan dinar yang dinafkahkan untuk dapatin kendaraan fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Yang sewu ya, kalau dulu dapat itu kan kendaraan kuda dipakai untuk berjuang itu ya. Nah sekarang mungkin adalah kendaraannya tidak harus itu, tapi ya kendaraan apa? Kendaraan termasuk kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 sesuai dengan kebutuhan. Ya itu bukan bagian daripada jihad itu. Karena dengan kendaraan itu kita bisa diberi kemudahan untuk menuju suatu pekerjaan itu. Jadi semuanya bernilai ibadah akhirnya itu. Masya Allah. Ya. Bukan untuk semata-mata nilai kemewahan supaya kita dilihat orang, itu enggak, tapi memang hubungannya dengan kebutuhan aktivitas itu, sehingga itu ada fisabilillah di jalan Allah itu. Dapatin itu karena kendaraan binatang. Sekarang ya itu sepeda motor, sepeda motor, mesin dan sepeda pancalan. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah, itu, dan satu dinar yang dinafkahkan untuk membantu saudara-saudara yang lain, itu juga sabilillah semuanya itu. Nah ini adalah bagian dari kepahlawanan. Cuman ini fokusnya kepada suami istri ya tadi itu. Seberapa seorang suami itu memiliki jasa terhadap memiliki jasa untuk dirasakan istrinya dan anaknya, itu adalah pahlawan. Suami adalah pahlawanku dalam rumah tangga. Nah lalu kebalikannya adalah sosok perempuan. Kepahlawanan di mana? Di mana ini? Ya hubungannya dengan tugas seorang perempuan. Tugas perempuan secara umum memang tugasnya suami ya, termasuk mendidik anak-anak itu. Secara umum memang tugas seorang suami, tapi lalu secara khusus itu yang banyak berperan untuk pendidikan anak-anak itu adalah ibu. Ya, sehingga al-ummu, ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama kali. Artinya tempat untuk mencari pendidikan, tempat untuk mencari ilmu, tempat untuk mendapatkan tauladan yang baik itu seorang anak itu dari ibu. Karena memang yang sangat berpengaruh pada perilaku anak-anak itu ya ibu. Ya. Anak-anak punya semangat untuk mencari ilmu juga dari ibu. Anak mau kayak apa itu banyak dipengaruhi oleh ibu. Maka disitulah ketika seorang ibu itu memformat dirinya, melakukan aktivitas tugasnya dalam rangka mendidik anak-anak itu tadi itu, pahlawan itu. Bahkan nilai kepahlawanannya mengalahkan nilainya seorang ayah karena jasa. Kan hubungannya dengan sosok kan pahlawan itu. Kemudian dia mendermakan waktunya, mendermakan pikirannya, tenaganya, bahkan lalu ada pengorbanannya dalam rangka untuk mensukseskan anak-anak. Nah, ini kan pahlawan itu. Pahlawan dalam rumah tangga, pahlawan dalam cinta. Lalu dalam hal ini hubungannya dengan suami juga begitu. Tugas-tugas apa yang dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya, itu semuanya ladang ibadah. Semuanya ya. Ladang ibadah. Ya. Termasuk untuk mensupport bagaimana suaminya tetap semangat bekerja, semangat untuk mencari rezeki, mendapatkan kenyamanan dalam rumah tangga. Itu dengan apa yang dilakukan oleh seorang istri itu nilainya tinggi. Karena salah satu unsur utama kebahagiaan pasangan itu kan dari pasangannya. Maka seberapa seorang suami itu bisa bahagia melalui
aktivitas dan melalui tenaga, melalui pikiran, melalui apa yang dilakukan, didermakan oleh seorang istri, dinafkahkan oleh seorang istri untuk suaminya, ya di situ adalah bagian daripada nilai jihadnya, bagaimana itu bagian daripada perjuangannya. Bahkan mungkin dalam kondisi si suami itu ada keterpurukan gitu, ada usahanya yang macet apa, lalu suami ini berupaya mencari nafkah, termasuk ia membantu juga, dia punya usaha apa, lalu hasilnya itu untuk mencukupi keluarga, langsung untuk mensupport suami, itu pahlawan juga. Iya gitu lah ya. Iya, jadi banyak bidang, banyak aspek yang bisa dilakukan seseorang bagi seorang perempuan itu yang punya nilai kepahlawanan tadi itu. Bahkan dalam rangka untuk melakukan sesuatu aktivitas yang dengan itu supaya bisa mensejahterakan suaminya, bisa membahagiakan suaminya dan anaknya. Lalu di situ apa terjadi musibah? Ya gitu ya. Bisa itu adalah bagian daripada pahlawan, bagian daripada syahid. Kalaupun dengan musibah itu tidak sampai tingkatan meninggal, lalu dia tetap berikutnya lagi setelah sembuh, dia melakukan aktivitas berikutnya lagi, semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai kepahlawanan itu. Bisa memberi kepada anaknya, bisa memberi. Nah di situ lalu bagaimana jasa seorang istri kepada anaknya itu adalah nilai kepahlawanan tadi itu. Bagaimana jasa seorang suami di depan seorang istri di depan suaminya tadi itu, ya pahlawan itu. Bagaimana seorang istri melakukan sesuatu yang dengan itu mensupport suaminya, ya. Bagaimana ketika suami ada mengalami keterpurukan dalam usaha, tapi suaminya si istri mensupportnya, memberikan motivasi moral atau memberikan gampangannya itu bisa memberikan hiburan gitu. Itu bagian daripada pahlawan itu. Bahkan termasuk akhirnya itu dalam melakukan aktivitas untuk meraih cita-cita bersama, salah satunya adalah ketika berkeluarga itu punya anak. Lalu istri kan siap itu semuanya. Iya. Terus kayaknya punya anak, pengorbanan, bagaimana pengorbanan seorang istri itu. Sehingga tidak salah kadang-kadang itu rumah sakit bersalin itu disebut dengan rumah sakit korban suaminya, korban laki-laki. Karena pengorbanan yang luar biasa kan itu jelas kan. Orang betul. Meninggal karena melahirkan. Itu apa, syahid itu. Nah kalaupun tidak meninggal dengan ketika melahirkan itu kan pahala besar juga itu. Betapa dia itu sudah perjuangan untuk tenaganya, mulai dari ketika 1 bulan 2 bulan hamil itu kan kondisi fisiknya kan banyak mengalami penurunan, bahkan bisa sampai sakit terus menerus selama hamil itu, nggak mau makan apa itu kan udah berat itu kan. Itu kepahlawanan itu. Jasa maksudnya dilihat dari sisi jasanya, dilihat dari sisi pengorbanannya itu. Semuanya ada pahala. Oleh karena itu ketika seorang istri itu melakukan aktivitas yang membuat seorang suami itu bahagia, itu pahala besar. Contoh, ketika seorang istri itu mencium tangan suaminya, maka dia dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Itu baru mencium tangan, mencium yang lainnya bagaimana? Nah begitu kan. Jadi semuanya itu terbuka lapangan untuk dapat pahala-pahala tadi itu. Ya. Bagaimana akhirnya seorang istri itu adalah sosok yang sangat dikagumi, sosok yang sangat dihargai oleh suaminya, sosok yang sangat memberikan kebahagiaan bagi suaminya, dan dengan itu suami termotivasi. Ini sosok yang sangat berjasa. Nah itu pahlawan untuk suaminya, pahlawan untuk anak-anaknya. Sebagaimana seorang suami bisa pahlawan untuk istrinya, membimbing dan seterusnya, iya kan? Iya. Melindungi, menjaga dan seterusnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu berfungsi. Di situ sebetulnya adalah lapangan-lapangan tentang kepahlawanan seorang suami istri. Setelah dia mampu menciptakan kepahlawanan di dalam lingkup keluarga, maka lalu bagaimana dia menjadi pahlawan untuk tetangganya, tetangga masyarakatnya, memberikan jasa kepada lingkungannya bersama-sama. Kenapa? Ya karena suami istri itu kan sangat berjasa pada lingkungan, tergantung juga bagaimana keluarganya juga gitu loh. Nah kalau antar suami istri aja nggak pernah
nggak pernah ketemu, nggak pernah terus kan, malah sempat berpikir untuk berjasa kepada keluarga, kepada yang lain kan. Lainnya, iya. Nah, akhirnya menjadi pahlawan. Setelah pahlawan keluarga, pahlawan tetangga, pahlawan masyarakat. Oh, gitu ya. Lebih luas Oke. lagi, ya. Jadi nilai kepahlawan cinta suami istri. Masya Allah.